Shalom, kembali lagi kita bersama dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Dan saya percaya dalam kasih karunia Tuhan, senantiasa kita dinaungi, dipelihara bagaikan perisai yang melindungi kita. Kejadian pasal yang ke-6, pembahasan firman Tuhan kali ini buat kita semua. Banyak yang menarik dalam Kejadian pasal yang ke-6. Beberapa kita akan membahasnya. Nah, mari kita lihat kejahatan manusia. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Rema, kita melihat di sini ada istilah anak-anak Allah melihat perempuan anak-anak manusia. Ya. Nah, banyak penafsiran dalam hal ini. Banyak yang berkata bahwa anak-anak Allah di sini adalah para malaikat-malaikat yang melihat manusia pada waktu itu, lalu kemudian mereka tertarik dan mereka menikahinya sehingga melahirkan orang-orang raksasa, orang-orang yang gagah perkasa dan yang kenamaan pada zaman itu. Nah, ada penafsiran yang demikian. Namun kalau kita melihat firman Tuhan, saudara-saudara, Yesus berkata dalam Matius bahwa malaikat itu tidak menikah, bahwa kamu sesat karena ketika orang sudah berada di sana maka hidup seperti malaikat dan tidak kawin dan mengawinkan. Nah, jadi terbantahkan saudara-saudara akan penafsiran itu. Nah, kalau kita melihat konteks saudara-saudara dari pasal yang kelima, di mana dari silsilah keturunan Adam, saudara, maka keturunan Adam yang mulai orang menyebut dan memanggil nama Tuhan, dan keturunan Adam yang takut akan Tuhan adalah dari garis keturunan Set yang melahirkan Enos. Dalam ayat yang ke-26 Kejadian 4 dikatakan, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan ketika Enos lahir, saudara-saudara. Dan di sana kita membaca keturunan daripada Adam melalui Set, yaitu ada Henok yang bergaul dengan Tuhan, ada siapa yang saya bahas dalam waktu yang lalu adalah juga di sana ada Set, Henok, Enos, ada Nuh. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas di sini yang dimaksudkan anak-anak Allah, saudara-saudara, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dari keturunan Set, ya, dari Adam. Nah, saudara, itu mereka kawin dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan, ya. Nah, di sini saudara-saudara mengajar kepada kita, ayo anak-anak muda jangan salah pilih, ya, jangan asal menikah. Cari yang takut akan Tuhan, sesama yang takut akan Tuhan. Banyak yang kadang-kadang sok kuat mau menolong Tuhan, kayaknya dia lebih kuat daripada Tuhan,
lalu cari yang tidak seiman, dia berkata nanti kan bisa diinjili. Wow, hebat ya. Sedangkan Alkitab berkata yang gelap dan terang itu Allah aja nggak bisa satuin. Nah, saudara mau jauh lebih hebat dari Allah? Artinya saudara-saudara, bahwa ketika kita melanggar, ketika kita keluar dari kebenaran, saudara-saudara, konsekuensinya sangat besar menunggu di sana. Mengapa banyak rumah tangga yang hancur lebur, saudara-saudara? Itu karena satu-satu berpikirnya begitu, dan itu sudah 60% persoalan sudah masuk ketika mereka menikah. Ya, yang persoalan yang tidak usah diundang sudah duluan di dalam, saudara-saudara. Nah, itu pelajaran buat anak-anak muda. Berdoa kepada Tuhan, temukanlah yang bersama-sama kita menyembah, yang sama-sama takut akan Tuhan, mengasihi Yesus, yang sama-sama orang pilihan daripada Yesus. Lahirlah dikatakan juga di sini, saudara, orang-orang raksasa. Nah, kemudian Tuhan berfirman ketika Tuhan melihat mereka melakukan itu, Tuhan berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang dimaksudkan di sini Rohku tidak akan tinggal selamanya dalam manusia. Manusia yang dimaksud oleh Tuhan adalah manusia di zaman Nuh, yang Tuhan lihat begitu rusak akibat dari pernikahan mereka, saudara-saudara, antara yang takut akan Tuhan dan yang tidak. Maka terjadi bahwa mereka melahirkan orang-orang raksasa di bumi. Nah, orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang kenamaan. Ini juga kita tidak bisa tafsirkan kata orang-orang raksasa dalam arti raksasa seperti badannya yang raksasa. Tetapi saudara, ternyata yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Indonesia memang diterjemahkan raksasa, tetapi saudara-saudara, dalam bahasa aslinya bukan raksasa-raksasa orang dengan tubuh yang besar tinggi, tetapi yang dia maksudkan adalah penjahat-penjahat kaliber dunia, penjahat-penjahat kelas kakap, orang yang memiliki lahir keturunan mereka yang sangat jahat, tidak mengenal Tuhan, tidak peduli Tuhan. Terjadi kejahatan dari segala bidang, segala keadaan pada waktu itu, saudara-saudara, sehingga terjadilah pada masa itu bahwa kejahatan sangat besar di bawah kolong langit ini. Dan terjadi, saudara-saudara, bahwa Tuhan berkata tidak akan tinggal rohnya selamanya di dalam diri mereka akibat daripada itu. Dan Tuhan berkata bahwa umur mereka hanya 120 tahun saja. Mengapa, saudara-saudara? Kata umur 120 tahun saja di sini bukan yang dimaksudkan, ternyata bukan maksudnya umur manusia untuk selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara, ini adalah umur yang dimaksudkan Tuhan adalah umur waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka bisa bertobat adalah 120 tahun. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena setelah kejadian daripada air bah terjadi, kalau saudara membaca mulai dalam Kejadian pasal 11, ternyata umur manusia masih ratusan tahun. Ada yang 300, ada yang 400 tahun, dan seterusnya. Jadi ternyata yang dimaksudkan di sini umur 120 tahun saja, artinya Tuhan masih memberi waktu 120 tahun kepada manusia untuk bertobat. Saudara bisa bayangkan, 120 tahun lamanya Nuh itu berkhotbah dan tidak ada satupun yang bertobat. Tapi apakah Nuh, saudara-saudara, stres dengan itu? Tidak. Dia tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Dia tetap hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dia tetap hidup benar, saudara-saudara. Dia begitu menghargai pilihan Tuhan atas hidupnya. Dia begitu, saudara-saudara, mau menetap di dalam pilihan Allah bagi dia, yaitu kasih karunia. Kasih karunia dikatakan didapatkan Nuh di hadapan Tuhan, dan ini memampukan dia hidup walaupun orang lain yang
Samanya dia tidak ada yang hidup mencari Allah, dia tetap hidup mencari Allah. Bahkan dia terus memberitakan kebenaran Tuhan selama 120 tahun. Dan setelah 120 tahun, saudara-saudara, maka Nuh kemudian selesai dengan bahteranya, air bah datang. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam Alkitab Tuhan tidak menetapkan umur sebenarnya ternyata. Setelah saya mempelajarinya kembali, Tuhan tidak menetapkan batas-batas umur manusia. Manusia hidup sesuai dengan iman percayanya, saudara. Jika iman percaya manusia, saudara-saudara, hidup dalam iman percaya itu, dia dapat memiliki umur-umur yang panjang, saudara-saudara, dalam imannya kepada Allah, sesuai tugas rencana Tuhan atas kehidupannya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini kita juga sudah jelas, saya berharap ini jelas buat kita, tidak bingung lagi siapa anak-anak Allah. Katanya itu adalah malaikat-malaikat, kok umur manusia 120 tahun, tapi di dalam pasal yang ke-11, saudara bisa membaca di sana bahwa umur manusia kok masih panjang-panjang. Di sana saudara membaca keturunan Sem, itu dikatakan ada ratusan tahun hidup. Seperti contohnya pasal 11 ayat 12, setelah Arpaksad hidup 35 tahun yang memperanakan Selah, Arpaksad masih hidup 403 tahun, saudara-saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sana kita sudah jelas jawabannya bahwa umur 120 tahun di sini adalah ternyata maksudnya adalah umur yang diberikan Tuhan untuk orang zaman Nuh untuk bertobat 120 tahun. Sebenarnya itu adalah anugerah yang sangat besar, saudara. 120 tahun Tuhan memberikan waktu yang sangat panjang, namun tidak ada seorang pun yang bertobat. Ya, ada dua orang yang antik pengkhotbah yang luar biasa di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ya, satu adalah pengkhotbah yang paling lama berkhotbah dan tidak ada seorang pun yang bertobat. Itu adalah Nuh. 120 tahun berkhotbah tapi tidak ada orang bertobat. Tetapi Nuh tetap bisa setia. Nuh tetap hidup tidak bercelah. Nuh tetap hidup benar, saudara-saudara. Karena apa? Karena anugerah Tuhan. Karena itu, saudara, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Apa yang kita terima ini, saudara-saudara, satu kehidupan yang baru buat kita. Hiduplah di dalamnya oleh iman, saudara. Maka kita bisa tetap hidup benar, tidak bercelah, hanya kalau kita tahu kita sudah menerima kasih karunia, menghargai kasih karunia, dan hidup dalam kasih karunia itu. Tidak lagi hidup di bawah hukum-hukum lain kecuali hukum kasih karunia. Karena hukum kasih karunia itu datang karena Yesus. Hukum Taurat oleh Musa mematikan, hukum hidup, kehidupan itu datang melalui Yesus oleh kasih karunia itu, saudara, dan kebenaran. Yohanes pasal yang pertama ayat 17. Yesus, saudara-saudara, membawa kasih karunia dan kebenaran. Nah, hidup di dalamnya itu, saudara, yang membuat Nuh bisa hidup yang berbeda. Kalau saudara mau hidup berbeda dan berkualitas dalam hidup ini, mengerjakan rencana Allah, dan saudara-saudara membawa dampak yang besar dalam kehidupan, dampak positif yang sangat besar, saudara, adalah hidup di dalam kasih karunia. Mau hidup berbeda, saudara. Jadi bagaimana supaya kita hidup berbeda dari orang-orang dunia? Hiduplah sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Karena hanya di dalam kasih karunia kita tidak hidup dalam dosa. Hanya hidup dalam kasih karunia, saudara-saudara, kita tidak dikuasai oleh dosa. Hanya hidup dalam kasih karunia, saudara-saudara, kita senantiasa memiliki hidup yang berkemenangan dan yang berkuasa. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Sama seperti Nuh, saudara-saudara. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, dia menjadi pemberita yang terbesar. Nah, orang yang kedua yang juga pemberita yang besar yang luar biasa, saudara-saudara, hanya sekali berkhotbah.
Khotbahnya bukan berita yang baik. Khotbahnya adalah kebinasaan. Dan satu bangsa bertobat dalam sekejap adalah Yunus. Nah, namun saudara-saudara, Yunus habis berkhotbah, Nineve bertobat, saudara-saudara. Ya, setelah dia berkhotbah, khotbahnya singkat dan sederhana. Dalam 40 hari, kalau Nineve tidak bertobat, maka Tuhan akan menunggang balikan Nineve. Tetapi orang-orang Nineve bertobat. Satu bangsa itu bertobat, saudara-saudara. Tetapi yang antik adalah Yunus tidak senang. Yunus marah dengan pertobatan itu. Ya, inilah saudara. Tapi saya tidak bicara motivasi melayani. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat, saudara-saudara, betapa konsekuensi dosa itu berbahaya. Tetapi hidup dalam kasih karunia membuat perbedaan yang luar biasa dahsyat. Dahsyat, saudara, bisa hidup berbeda, tetapi melihat hasil akhir yang membawa dampak yang luar biasa, itu kehidupan kekal, di mana saudara-saudara, manusia yang lain lenyap di dalam kebinasaan. Tetapi saudara-saudara, ini menggambarkan sungguh-sungguh bahwa orang yang hidup dalam kasih karunia mengalami keselamatan. Bahtera adalah gambaran daripada Yesus. Gambar daripada Yesus. Ya, itu bahtera. Nuh adalah gambaran Yesus, keselamatan. Jadi saudara, karena anugerah mendapat keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari, jangan sia-siakan kasih karunia yang diberikan kepada saudara. Kalau engkau hidup benar, engkau hidup dalam kasih karunia sebagai orang benar, sebagai orang kudus, sebagai orang yang layak di hadapan Tuhan, yang sangat dikasihi, berharga dan mulia di mata Tuhan. Engkau hidup dalam semua kebenaran ini, saudara. Percayalah, dimanapun saudara berada, saudara pasti membawa perbedaan-perbedaan. Hadirat Tuhan akan membuat perbedaan, saudara-saudara. Kita baca Alkitab. Orang yang sungguh kepada Tuhan menerima anugerah Tuhan. Selalu ada perbedaan antara mereka dan orang-orang yang tidak menerima anugerah Tuhan. Ketika Israel menerima anugerah Tuhan di tanah Mesir, datang 10 tulah, Tuhan membuat juga perbedaan. Bahwa orang-orang Mesir kena tulah, bangsa Israel yang berada dalam tempat yang sama dipisahkan, Tuhan tidak mengalami tulah itu. Saudara, selalu ada perbedaan Tuhan membuat. Karena itu hidup dalam anugerah yang kita terima. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah orang yang berbeda karena kasih karunia oleh iman dan kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Anugerah Tuhan besar. Kebaikan, kemurahan-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua ini, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Biarlah aku berdoa bahwa roh kebenaran yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan berikan, memampukan kami untuk hidup tampil beda ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk menjadi terang bagi mereka, memuliakan dan mengagungkan Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadilah pemberita-pemberita seperti Nuh. Ya, mungkin orang tidak bertobat, tapi tugas kita hanyalah tampil beda, memberitakan kebenaran melalui jalan hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.